Bismillah, kita akan ke Taif. Lempar jumroh itu, nah kelihatan kan, kelihatan lebih jelas dari atas. Iya, kemarin kan kita tampak dari bawah, ini tampak dari atas. Besok tampak dari samping. Besoknya lagi insya Allah langsung melaksanakannya. Masya Allah, Masya Allah, bisa dilihat sambil berdoa semoga Allah bisa memanggil kita semua di sini. Ya, bisa menempati salah satu tenda yang VIP. Nah, video dulu. Ya, agak lah balik kangen. Masuk lebih kanong HP-mu. Apa dia? Tuh. Ya, di pojok sebelah kanan. Di pojok itu ada rumah ini, rumahnya tetanggaku. Wisma Kerajaan. Itu video call langsung mati. Di pojok Wisma Kerajaan, di bawahnya ada Jabal Kurban. Silakan menikmati dulu pemandangan indah ini. Dengan indah tuh. Masuk ke sini. Anak-anak. Banyak itu ya, Masya Allah. Walaupun Mas, MD. Jangan nanti lebar-lebar nih. Apa ya? Pak nih. Jabal Kurban. Itu Jabal Kurban, guys. nah inilah dia. Nah, kira-kira ini lah terowongannya 11-12. Nah kan, namanya terowongan kan ada lampu, ada kipas, mati listrik, kan? Jadi ada apa-apa. Naik terowongan. Sepanjangan terowongan. Terowongan Mina. Masya Allah, la quwata illa terowongan mana? Terowongan mana ini? Wis mae mau wis maem. Itu dia tadi tenda Mina. Kita kembali lagi ke laptop 1 jam setengah sampai 2 jam. Nah, jauh, beda kota lah. Nanti kita naik gunung. Hijrah ke Taif itu sebelum beliau hijrah ke Madinah. mana? Yasrib atau ke Madinah. Nah, apakah beliau diterima di sana? Ataukah apakah beliau disambut oleh orang-orang Taif? Nah, itulah kenapa kita tidak boleh bersandar kepada manusia, tidak boleh berharap kepada manusia, berharap hanya kepada Allah. Rasulullah berharap bahwasanya orang-orang Taif itu akan menyambut beliau, karena beliau dari kecil, semasa kecilnya di sana. Pusat air, Beliau juga dari orang yang terpandang. gentong air di Arab. Ketika beliau berjalan selama 2 hari menuju ke kota Taif, darah-darah. Insyaallah nanti kita ceritakan lebih detailnya ketika sudah sampai di kota Taif. Nah, nanti selain kita akan berkunjung ke kota Taif, nanti kita juga akan berziarah ke makam
sahabat beliau, sepupu beliau. Itu siapa? Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Namanya siapa jadi? Namanya apa? Siapa? Namanya Abdullah. Bapaknya siapa namanya? Abbas. Nah, beliau ada siapa? Perawi, salah satu perawi hadis terbanyak. Nanti insya Allah kita berkunjung dan kita jelaskan lebih detail kenapa beliau ini sangat spesial. Kemudian juga nanti kita akan melihat telah dilempari oleh batu-batu orang kaum Taif. Namanya masjid itu 1 juta lebih. Turki itu 1.500.000 biasanya. Jadi kapan lagi? Kalau menurut saya lumayan oke lah harganya. Apalagi nanti melihat pemandangannya dari atas, dari kereta gantung itu nanti dari atas. Bagaimana indahnya Gunung Al-Hada itu. Gitu. Sekian dulu penjelasan dari saya. Sedino ki awet. Yang nambungi tak tes karo seperti mau. Tahu? Iya mungkin ada. Ada ya? Ada acaranya mas. Kilo. Tak jadi dia no kurang lagi kurang. Rehab. Tak tutup pemandangan kene sawakmu rene. Ya. Kanan 2 jam. Full, setiap ada bukit pasti cadas. Ini tempat-tempat nggak jelas ini kayak pemukiman atau untuk konser-konser. Oh kan dulu. Luwate kan. Apa sapi kencang kan bawa. Dibangun nih ya. Kan untang kok ya. Burung jangan taif. Oh, saya rasanya sekolah. Onta nih lewat. Oh, tempat onta.
buah-buahannya yang segar. Jadi kita setelah ini akan melihat pasar buah. Jadi bagi bapak ibu ya kan itu buat dimakan aja di sini atau di perjalanan buat menginap. Ya apa? Makanya aku mau atau kumbah. Biar parkir. Iya. Alhamdulillah sudah sampai di kota Thaif. Panas sih. Oke. Bukan Jokowi loh. Jokowi 50.000, 50.000. Ini 4, ini 4. 4 50.000. Jokowi. Halal. Ini sembako lagi. Sembako. Boleh lam. Halal. Coba delima. Halal. Kayak delima Pak. Kayak rasanya kayak jambu coba, Pak. Ya. Enggak. Kayak jambu biji. Campur ya? Campur. 10. 20. Mahal itu. Ini Mak. Kami بعمل حبة هناك 13 ولا لا؟ This والتين والزيتون والتين this one. Nah, 50 riyal, sorry. This one pound. Okay. pasar buah katanya. Wah, padahal emperan buah doang, tapi rame ya. Karena jarang di kota ini ya ada buah-buah kayak gini. Kebayang nggak ya? Baik, kebayang nggak sih Nabi Muhammad dari kota Mekah numpak onta mlaku karena Halimatu Sa'diyah harus foto. Nabi Muhammad ini negene sekolah cilik tekan anak-anak kayak diterima dakwahe malah digebuk balani watu. Waduh, melas teman. Tapi
tapi doanya Nabi ya tetap terkabul juga. Tadi yang itu tadi lain. Yang tadi Wah. mau apa? Makanya gitu lagi. Lagu kok gempor itu. Malah biyen lho, karena wong biyen lah. Wong biyen. Kita akan makan nasi kebuli, nasi mandi bahasa. Apa enak kayak buah, Mbak? Enak ki ketut-ketut piye. Kayak jambe ngono. Yo koyo 20 kan? buah nangka kan lo cilik-cilik enak lho nih. Nah, aku invite ngono kayak jambe. Kok tidak sekilo 10 ya. Enak dan ketut-ketut. Kamu malah kaleng ngono kae. Di Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Boleh mampir, Pak. Jadi fun fact-nya, kalau misalnya musim-musim panas itu pemerintahan Arab Saudi itu pindah ke Taif, Bapak Ibu. Karena di sini kan lebih sejuk, lebih tidak terlalu panas. Jadi pemerintahan itu pindah ke Taif. Begitu juga orang-orang kaya-kaya di Saudi ini. Biasanya mereka punya villa-villa sendiri di Taif. Jadi kalau misalnya musim panas, mereka rekreasi pindah ke Taif. Makanya banyak villa-villa di sini. Kalau di kiri kanan ini ada pohon-pohon kaktus. Nah, pohon-pohon kaktus. Buahnya itu yang tadi, kalau misalnya di tempat buah tadi ada yang lihat, itu buahnya warna kecil-kecil, kayak buah naga tapi lebih kecil-kecil ya. Warnanya kuning-kuning agak kemerah-merahan.
Abdullah bin Abbas dibangun untuk mengenang jasa beliau, jasa yang penuh dengan keilmuan, karena Abdullah bin Abbas pernah didoakan menjadi nabi sebagai ahli ilmu dan ahli takwil, sehingga beliau mendapat julukan Bahrul Ummah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wis tekan kota Thaif bareng Pak E. Alhamdulillah mau Pak E dirayu bocah cilik kan tuku napa Pak? Peci apa ketu? Alhamdulillah iso tuku barokallah. Jare nggih oleh-oleh anak putune kalih tetangga teparone. Alhamdulillah ya Pak. Wau pun salat teng dalam masjid Abdullah bin Abbas nggih Pak. Alhamdulillah wau salat 2 rakaat tahiyatul masjid, terus 2 rakaat salat mutlak nggih hadiah Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah dengan barokah itu semoga kita mendapatkan cipratan rahmati Gusti Allah, karena kita percaya bahwasanya kekasih Allah atau walinya Allah itu jasadnya tidak dimakan tanah, bahkan sudah dijanjikan masuk surga. Makanya Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Nabi radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Semoga kita menjadi insan yang mendapatkan umroh mabrur, amin ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Em pun umroh 2 kali. Kata-kata nih Pak, yang pripun ngono Pak, nggih umat Islam teng dunia Pak, khususnya desa Sumberingin. Iya nih ngomong mengharapkan sekali dengan sanak saudara kami, kakak kami, terus adik-adik kami, baik pun adik ipar, baik pun adikku sendiri, dengan anak-anak kami, anak cucung kami, biarpun dari pihak besan pun aku mengharap semoga kalian cepat-cepat mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan aku menjalani umroh ini. Terus nggih pun alhamdulillah Pak Em pun ngasih kata-kata muga-muga wong Islam sing ning Sumberingin khususnya kalih teng dunia umume didongake Pak E tekan mriki kota Thaif, tentunya lewat jalur umrah ya Pak ya. nggih, Alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga berkah ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ziarah ke kota Thaif sudah selesai. Saatnya balik ke kota Makkah ya Pak ya. Moga-moga perjalanan ke kota Makkah selamat sampai tujuan. Nggih kenangan Pak engko karo anak. Pak wis kesel kayane mlakune wis rada beda iki. Jarem sikile rasane. Muga-muga kesele Pak dadi berkah dunia akhirat amin. Jadi perjalanan umroh memang mengesankan ya, walaupun kesel tapi enak bekas ya. Ya nek dibilang kesel ya Pak ya. Wong nanam padi apa meneh Pak, giling padi we kesel kan ya. Tapi nek pun entuk sing abang-abangan kesel ilang ya Pak.
wada'an ya Madinah Taif. Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, di sebelah kanan ini makam beliau. Ada tutup pagar. Nah, naik tangga nak gimana? Dulu nggak ditutup, tapi Taif. Nabi berhijrah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Nah, barulah setelah itu Nabi ditolak mentah-mentah sama berdarah-darah. Sudah dilempari batu, Nabi kesakitan menunduk, kakinya pun dilempari. Saking orang Taif ini bencinya, suruh cepat-cepat pergi dari kota ini. Sampai ketika itu, ketika kaki Nabi berdarah, didatangilah Nabi Muhammad oleh malaikat penjaga gunung. Nah, jadi malaikat itu ada banyak Bapak Ibu ya. Yang sering kita kenal itu ada 10. Coba aja Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Hokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, tetapi ada malaikat-malaikat lain. Malaikat-malaikat lain yang tidak disebutkan. Salah satunya adalah Malakul Jabal. Malakul Jabal adalah malaikat penunggu gunung. Nah, sampai datang malaikat penunggu gunung menemui Nabi. Ya, wahai Muhammad, kalau sampai darah yang mengalir di kakimu itu menyentuh tanah, kata malaikat penunggu gunung, akan kubalikkan gunung di atas ini ke muka mereka semua. Tapi apa? Tidak, bal asallahu ayyan ja'ala min aslabihim man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi kata Nabi apa? Tidak, jangan. Semoga Allah menjadikan dari anak-anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah. Itu Nabi kita Bapak Ibu, sangat sabar. Sudah dicaci maki, sudah dilempari batu, tapi tetap mendoakan orang-orang kafir Quraisy. Tetap mendoakan orang-orang kafir di sini yang dulunya sini semuanya orang kafir. Karena berkat doa Nabi tersebut, sekarang Taif ini jadi 100% Muslim. Masya Allah. Menjadi 100% Muslim dan menjadi kota pencetak penghafal Al-Quran terbanyak. Nah, itulah berkat doa Nabi yang dulunya semuanya orang kafir, langsung 100% orang Muslim. Tidak ada orang kafir sama sekali di sini. Ini bukan kota suci, tapi karena didoakan Nabi sekarang menjadi orang Muslim semua di dalamnya. Nah, bahwa setelah itu, setelah Nabi dilempar batu, beliau istirahat di perkebunan anggur milik salah satu orang Taif. Nah, kemudian di sana beliau istirahat berdua bersama Zaid bin Harisah. Setelah itu, karena orang pemilik kebun anggur ini melihat Nabi kasihan, berlumuran darah, kemudian seperti orang yang gimana kalau misalnya orang yang sudah dicaci maki, sudah dihina, dianiaya oleh banyak orang, pasti babak belur kan. Nah, karena melihat Nabi yang babak belur, seorang pemilik kebun ini menyuruh anak buahnya atau seorang budaknya itu untuk memberikan Nabi setangkai anggur. Nah, memberikan Nabi setangkai anggur. Dia bilang kata, wahai budak, ini beri anggur ini kepada orang di sana. Nah, disuruhnya budak ini untuk memberi anggur. Sampai datang ke sana, kemudian diberikanlah oleh seorang budak ini setangkai anggur kepada Nabi. Kemudian diambillah oleh Nabi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seketika seorang budak ini terkejut Bapak Ibu. Dia nggak pernah mendengar orang penduduk Taif ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini katanya? Perkataan apa yang kau sebutkan tersebut? Nah, tempatnya di mana tempatnya? Tempatnya di sebelah kanan ini. Tempat kebun anggurnya di sebelah kanan. Tempat kebun anggurnya di sebelah kanan ini ada sebuah masjid. Kalau bisa dilihat, nah di situ ada seperti kebun masjid kecil. Kelihatan nggak? Nah, di sanalah tempat kebun anggurnya ketika Nabi Muhammad beristirahat. Kebun anggur di dalam sana, tapi itu tidak berhenti ya. Nah, ketika Nabi Muhammad membakar anggur tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, budak ini terkejut. Dari mana kamu belajar bahasa ini? Saya tidak pernah mendengar satu orang pun yang pernah membaca ini. Kemudian Nabi Muhammad pun bertanya balik kepada budak tersebut, dari mana asal kamu?
katanya, kata Nabi Muhammad. Terus kata budak ini, saya dari Nawawe. Nama Nawawe itu nama sebuah daerah di Yunani. Nama Nawawe. Oh, kemudian Nabi Muhammad menjawab, oh kamu dari Yunus bin Matta, ini orang lama. Jadi tidak mungkin orang-orang sekarang ini mengenalnya karena jaraknya sangat jauh. Ada yang tahu siapa Yunus bin Matta? Tidak, belum. Yunus bin Matta ini adalah Nabi Yunus. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan. Engkau izinkan hamba-Mu ini yang lemah ini bisa berziarah di kota Taif. Alhamdulillahirabbil alamin.